Yang paling penting tembuskan followers kita ini hampir 1 juta ya. Jadi tembuskan 1 juta followers. Nah kalau channel kita itu nanti sampai 1 juta teman-teman, maka ya kita akan menjadi satu-satunya apologet Kristen yang sampai 1 juta followers. Juma, wah jauh, masih hilang dia, hilang. Juma hilang, pokoknya hilang ya. Makanya kita tembuskan 1 juta followers, oke? Oke, baik ya. Tanpa berlama-lama kita akan membuka diskusi kita. Coba kita kasih naik ada Arbungsu 11. Arbungsu 11. Yusupi kalau nggak salah masih 500-an ribu atau 600-an ribu. Yang paling besar saya, channel apologet di TikTok yang paling besar itu saya. Ya silakan. Sekali lagi ya, ini pengumuman ya. Channel pendebat agama di TikTok saya yang paling besar. Ya silakan, Arbungsu. Bentar ya bang. Ya silakan. Jalankan kamera. Ya. Bukan sombong, saya kan nginfo. Saya itu nginfokan, bukan sombong. Aduh, memang tanggapan orang ini selalu saja. Menginfokan. Shalom. Saya ngomong sama orang teman-teman di bawah dulu. Menginfokan itu bukan sombong. Menginfokan kok sombong? Oke, silakan Arbungsu. Apakah Anda ini Muslim atau Kristen, Bang? Bukan bang, saya Kristen. Oh, Kristen. Oke. Saya sebenarnya mengundang yang Muslim-Muslim, Bang. Tapi nggak apa-apa lah. Sebenarnya, Bang. Apa. Oh, Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? 1 menit aja bang, nggak apa-apa. Apa itu? Silakan. Sebenarnya bukan utarakan bang, tetapi pengen belajar sih sama Bang Edis ya. Maksudnya tuh kan selama ini kan nonton, memang saya tertarik juga seperti itu. Jadi banyak hal seperti contoh kan bang, kayak tentang keselamatan lah ya, keselamatan, terus kayak tentang penyaliban itulah. Maksudnya tuh gini, kadang-kadang kan kita kan orang Kristen kan belum memahami yang sesungguhnya bagaimana penyaliban itu. Kalau saya sendiri juga belum seperti abang lah, belum sepenuhnya seperti abang memahami sesungguhnya bagaimana cara penyaliban itu. Jadi ya mungkin juga karena ini room diskusi untuk Islam sih, makanya maksudnya tuh ada nggak waktu abang untuk saya benar-benar mau belajar sama abang gitu. Nah, bagaimana sih caranya ketika orang bertanya kepada kita, kayak contoh Tritunggal, bagaimana sih kita menjelaskan hal itu? Ya. Jadi itu memang bang. Tapi kan ini kan ruang Ya, justru dari tontonan yang terjadi ini, Bang. Jadi kan sering nih ada Muslim naik ke tempat saya. Kemudian mereka bertanya, kemudian saya jawab, kemudian saya balikan. Nah, belajar dari situ. Makanya video-video saya diskusi, video-video saya debat itu disimak baik-baik begitu. Dari situ belajarnya. Oh, berarti kalau ditanya ini jawabannya gini gitu. Kan sering mereka bertanya, Oten, kenapa kau sembah manusia? Nah, Bahkan itu mereka, benar, Bang. ya itu pertanyaan paling sering itu. Pertanyaan, pokoknya kalau dibikin list pertanyaan mereka dari 100 itu, 100-nya sudah pernah kita bahas. Kita ini hanya ngulang-ulang aja. Nah, tapi dari 100 itu biasanya ada sekitar 3 pertanyaan yang akan terus diulang-ulang kayak gangsingan. Apakah Yesus Tuhan? Itu terus pasti. Kalau itu ada daftar ya. Pasti. Dan ya, makanya terus Tuhan kalian 3. Nah, kadang-kadang kan jujur, pribadi saya kadang-kadang seperti menjelaskan lagi itu sudah saya jawab, Bang. Dalam artinya seperti ini. Iya, itu gini, mereka itu Bang, mereka itu akan menyimpulkan bahwa Tuhan Kristen itu 3. Dan itu nggak usah dibantah, Bang. Nggak usah dibantah. Tinggal dibalikan saja bahwa Tuhan mereka itu 2, kan gitu.
Jadi intinya adalah mereka itu syirik karena Tuhannya kurang satu, gitu aja. Seperti itu bang, ya. Oke, Tapi begitu ya bang ya. Bang Edis bukalah room maksudnya. Oke bang, sip. Tapi maksudnya gini bang, bukalah room sesekali untuk diskusi khusus kita bang. Maksudnya supaya belajar juga dalam hal itu. Itu sih, Bang. Dulu pernah saya bilang begini. Besok rencananya Sabtu atau Minggu itu kita buat seperti itu diskusi internal. Tetapi banyak yang demo. Khusus kan. Ya, Iya, banyak yang demo, Bang. Jadi kontrol ya itu selalu dipedulikan bang. ya, selalu begitu. Tapi ya kita lihatlah ke depannya seperti apa ya, Bang ya. Oke? Oke? Ya, bang. Thank you ya. Oke, baik. Thank you bang. Terima Sama-sama. kasih sudah menaikkan. Sama-sama saya turunkan. Ya, ya, ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Kita kalau teman-teman ngikutin ya channel ini sejak lama, itu kan selalu seperti itu teman-teman. Ada pro, ada kontra. Seperti itu ya. Waktu saya mengcounter Islam terus, Edis itu nggak pernah dia memberitakan Injil. Selalu saja dia itu Quran terus yang dibahas. Oke, ya udahlah, ayo kita bahas Alkitab. Nah, giliran dibahas Alkitab, nggak usah kau bahas agama Kristen. Makanya saya sudah pernah bilang begini teman-teman, engkau tidak akan bisa lepas dari mulut orang. Tidak akan pernah engkau bisa selamat dari mulut orang. Percayalah ya. Mau kau belok kiri salah, belok kanan salah, lurus pun salah. Nah, begitu ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Kita kasih naik ada pimpinan anak cabang nih, siapa nih pimpinan anak cabang? Namanya ini loh, pimpinan anak cabang. Ya, selamat pagi pimpinan anak cabang. Pimpinan anak cabang, apakah Anda di sana? Nah, gimana ini? Naik-naik, giliran dinaikkan ngambek. Sering dia ngajukan permintaannya itu. Tapi giliran dinaikin ngambek. Ada aja orang. Heran saya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Sahris Sabana. Oke, Sahris Sabana. Ya, selamat lari lagi. Udah pada atut mereka. Atut. Calok Matong 93. Iya, selamat pagi Calok Matong. Bang, bentar bang. Ya. Abang Islam atau Kristen? Oke bang Edis. Ya, abang Islam atau Kristen? Lagi di mobil kah bang? Oke bang. Iya bang. Tapi lagi standby bang. Oke, silakan. Abang Islam atau Kristen? Islam bang, Islam. Islam. Silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan? Saya ini bang, Bang Edis kan sering menyebutkan Islam dua robnya kan? Aduh, ini lagi bang. Yang ngomong itu bukan saya. Aduh. Yang ngomong robnya kalian itu dua, itu adalah orang-orang lawan debat saya sendiri. Orang-orang Islam yang terpelajar. Kok janganlah memfitnah saya bang. Saya ini sudah bosan difitnah terus. Saya ini selalu difitnah.
Yang ngomong itu bukan saya, Bang. Lawan debat saya, orang-orang Islam. Aduh, gimana Anda ini? Silakan. Enggak bang, enggak bang. Kalau menurut ini kan dalam bahasa Arabnya itu kan sudah jelas kalau Rob itu kan Tuhan bang. Iya, itu pernah juga diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada seorang manusia. Bahwa Robku. Ya gimana bang? Dia Oke, ya, kalau ya. kita buka Quran surat Yusuf ayat 23. Ya. Di situ Yusuf Ya, Bang. berkata, sesungguhnya Robbi, sesungguhnya Robku, innahu Robbi, sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa maksudnya Robbi itu? Robku itu suaminya Allah bang. bukan Allah. Mau saya tunjuk? Suaminya siapa bang? Suaminya Bang? perempuan. Gini loh, saya kasih tahu. Yusuf ini kan perempuan yang tampan, betul? Iya bang. Nah, Yusuf ini digoda seorang perempuan. Iya bang, iya. Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah istri daripada majikannya. Tahu nggak? Nanti saya cerita juga Anda nggak tahu. Nggak, saya kalau cerita Anda tahu nggak? Masalahnya 98% itu orang itu beragama itu ikut-ikutan, itu masalahnya. Di sini saya jelasin nih. Saya sebagai orang yang memang bidang saya lagi jelasin. Yang awam tuh denger gitu loh, ya. Iya bang, Nah, oke bang, oke, jelasin bang. jadi si Yusuf ini dia itu dulu dijual oleh saudara-saudaranya, lalu dibeli dia sebagai budak belian. Nah, dipelihara dia sejak kecil di dalam rumah itu. Besar, tumbuh dia besar, tampan, ganteng dia orangnya. Nah, lalu si pemilik Yusuf ini itu kan memperlakukan Yusuf dengan baik. Istrinya menggoda untuk tidur dengan dia. Lalu Yusufnya bilang begini, sesungguhnya innahu Robbi, sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik. Nggak mungkin saya mau mengkhianati Robku ini, dia sudah memperlakukan aku dengan baik. Gitu loh. Makanya Bang, dia tidak mau. Gini bang. Kan dalam Al-Quran itu bang, sebab ada namanya asbabun nuzul bang. Nggak bisa kita mengambil ayat itu konteksnya tentang itu, bukan. Dia turunnya ayat itu bang karena ada asbabun nuzulnya, seperti itu bang. Yaudah, apa asbabun nuzulnya? Yaudah, Anda jelaskan apa asbabun nuzulnya. Ya, yang dimaksud tadi ayat itu bang, innahu Robbi, yang sungguh Tuhanku tadi memperlakukan aku dengan baik. Itu ayat itu Nabi Yusuf menolak seperti itu bang, ajakan hawa nafsunya itu, godaan dari perempuan itu, karena dia istilah itu bang telah patuh terhadap Tuhannya, seperti itu bang, nggak mau dia menuruti hal perbuatan keji seperti itu bang. Baik, saya tunjukkan itu kan ayatnya perbuatan ya. keji bang, perbuatan keji. Memang Anda ini orang awam tapi ngeyel gitu loh. Kalau Ustadz Anda kesini, dia itu mengiyakan saya, dia mengiyakan saya. Memang yang kita lawan nih orang-orang awam, memang susah. Sebenarnya orang-orang terpelajar itu udah nggak debat lagi bang. Kita itu sudah sampai kepada satu kesimpulan yang sama. Iya, Tuhan kami Bapa di surga, Mesias Yesus dan Roh Kudus, Tuhan kalian Allah dan itu. Nanti kalau saya sebut kena ban lagi. Enggak. Iya, enggak bang. Nih, saya kasih tunjuk. Saya kasih buka aja ayatnya. Surat Yusuf, surat yang ke-12. Ya, surat yang ke-12. Ngajarin lagi. Iya bang, iya. Baik. Gimana, saya balikin kamera saya ya. Aduh. Iya bang. Oke. Ini surat Yusuf, betul. Saya bikin ke atas dulu biar nanti nggak anu. Bentar, lagi ngupdate tuh. Bentar. Waduh, dia malah lagi ngupdate nih sekarang.
Bentar, saya buka nih. Masih ngupdate tuh dulu, ngupdate. Oke bang. Saya buka dari sini saja. Nggak gini bang. Ya, sambil Oke, Anda oke, ngomong ya. sambil saya buka. Ya, sambil Anda ngomong nggak apa-apa. Iya bang. Ya, sambil Anda ngomong nggak apa-apa. Ini kan saya mau meluruskan aja bang. Iya. Ya, dalam Islam itu ya Rob itu satu bang, Allah bang. Kalau Muhammad itu Rasul Allah, seperti itu, utusan Nabi bang, seperti itu. Jadi kami dalam Islam ya Tuhan ya satu, Rob tadi, Robbi Allah, Rasulullah Muhammad, seperti itu bang. Baik, nggak apa-apa. Bentar ya. Ya. Kita tunjukkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Oke, ini ya kelihatan ya. Surat Yusuf ayat 23. Coba Anda baca. Waradathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa lagatil abwaba wa qalat haytalaka qala ma'adallah innahu rabbi. Oke, di sini ada tulisan matwa. Oke, di sini ada tulisan innahu rabbi enggak? Ya, innahu rabbi. Oke, innahu rabbi, sesungguhnya Robku, betul nggak arti bahasa Indonesianya? Ya. Coba artikan ini ke dalam bahasa Indonesia ini. Innahu rabbi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Ya, sesungguhnya innahu rabbi, sesungguhnya Tuhanku. Oke, sesungguhnya Tuhanku ya. Tuhanku ya. Ya. Oke, baik. Tapi Ya. kalau Anda lihat dalam terjemahannya, di sini, coba lihat di sini. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya Tuanku. Coba, yang benar mana? Tuanku apa Tuhanku? Sebentar, saya baca selesai, Bang. Sungguhnya Tuhanku telah memperlakukan dengan baik. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Nah, ini terjemahannya ini, Bang. Ya, jadi yang benar sesungguhnya Tuanku atau sesungguhnya Tuhanku? Tuhanku harusnya, Bang. Itu terjemahannya itu. Terjemahnya salah. Ya, Bang, ya. Nah, coba mana Al-Quranmu ambil, yuk. Ambil Quranmu coba. Ambil Quranmu. Bentar, Bang. Bentar aku. Nah, kau harus siapkan Al-Quran. Kalau seperti itu kau terjeda. Sebentar lagi kepental. Ngeyel gitu kan. Lawan, teman-teman saya kasih tahu ya. Lawan saya itu orang-orang awam dan tidak terpelajar. Ketika saya bilang Yesus Tuhan, saksi Yehova. Tuhan dengan Tuhan tuh kata yang sama itu sebenarnya, itu bahasa aslinya itu sama aja. Tuhan itu ya kurios, Tuhan itu juga ya kurios gitu. Sama itu, Allah itu juga Tuhan, sama. Nanti dibilang Allah Tuhan gimana? Lawan kita orang-orang nggak belajar begini. Ya, Bang. Coba di Gini, situ Bang. Tuhan, Gini, Bang. enggak sebentar, di situ Tuhan atau Tuhan? Bang, betul. Kayak begini mau ngelawan saya. Susah. Supaya berapa tadi, Bang? Ya, supaya berapa tadi? 23. Oh, 3 ya, bentar ya. Kalau Anda buka aplikasi, Anda itu terjeda. Lama-lama nanti Anda kepental sendiri. Silakan. Cobalah yang pakarnya yuk ke sini. Sebenarnya kalau Ustadz datang ke sini itu udah beres. Tahu nggak kalian kenapa Abdul Somad nggak berani debat dengan saya? Karena Oke, Bang. takut kebukti nanti. Abdul Somad kalau ke sini debat dengan saya, terjun saya dari Monas kalau dia nggak ngakuin omongan saya. Pegang omongan saya. Kalau Abdul Somad debat dengan saya dan dia tidak mengakui omongan saya, lompat saya dari Monas. Kenapa dia nggak pernah mau? Ya karena nanti dia mengiyakan omongan saya. Silakan. Calon. Oke, Bang.
Apa di situ tertulis? Iya, Tuhan Bang. atau Tuhan? Sama Bang, sama. Di situ Tuhan, tertulis Tuhan Bang. Tuhan. Itu ditujukan kepada siapa itu? Iya. Dari terjemahannya untuk suaminya Bang, untuk suami dari istri tersebut itu majikannya. Suaminya. Ya tapi Bang gini Oke, Bang. sebentar kan dulu. konteks. Sebentar dulu. Yusuf. Oke. Yusuf dia seorang nabi nggak? Iya Bang, Nabi. Sesat nggak dia? Enggak. Oke. Allah Robnya nggak? Iya, Robnya Bang. Suaminya Zulaika Robnya nggak? Tuannya, itu majikannya Ya, Bang. bahasa aslinya di situ Robnya nggak? Ya bahasanya Bang, bahasanya. Mulai dah kowe enggak. Di dalam bahasa aslinya itu suaminya Zulaika itu Robnya enggak? Robnya dia atau bukan dia? Ya Rob tuannya Bang, Oke. majikannya Bang. Berarti Allah Robnya, suaminya Zulaika Robnya. Berapa Robnya? Enggak Bang, itu kan bahasa. 1 ditambah 1 sama Enggak, Bang, itu bahasanya, Bang, dengan bahasanya. 1. Kalian Ya. makan gorengan 2, ngaku makan gorengan 1. Sama, kalian tuh sama sebenarnya. Enggak gitu, Sama Bang. kalian itu. Udahlah, nggak usah. Enggak, Gini loh. Bang. Saya Enggak, itu Bang. cuman gini loh. Itu kan- Saya itu pengen kita itu sama-sama jujur yuk. Banyak oten nggak jujur. Iya. Di situ ada 3 Tuhan di situ, 3 di situ, 3 kuriosnya. Tapi nggak ngaku. 1, pokoknya Ya, ngerti, Bang. atu, Ngerti, pokoknya Bang. atu. Ya ngerti Bang, maksud Abang tadi kan Tuhan itu bukan, maksud Abang kan Tuhan apa? Rob tadi itu Tuhan bukan Tuhan, maksud Abang tadi kan. Kalau dalam Bang, Islam, di dalam Quran nggak ada kata Tuhan. Di dalam Alkitab juga nggak ada kata Tuhan. Tuhan tuh bahasa Indonesia, Bang, terjemahan. iya Bang ngerti Di ya, dalam ngerti. bahasa, Itulah maksud Abang tadi. di dalam bahasa aslinya itu dalam Quran yang ada kata Rob. Rob itu artinya sesuatu yang kepada dia kita menaklukkan diri. Itu artinya Enggak Rob Bang, itu. kalau dalam Al-Qur'an sudah jelas Bang, Allah Bang di situ. Ya belajar ayo sana. Ya. Capek. Oke. Capek di susu. Ame banyak. Susah. Jadi teman-teman sekalian, ayolah kita ini jujur yuk. Jangan kalian ngomong makan gorengan 3 ngaku 1, kalian makan gorengan 2 ngaku 1. Nggak usah seperti itu, kita ini jujur. Mari kita jujur bersama-sama ya. Seperti itu. Apakah punya 2 Rob di situ sesat dia? Saya tanya sama kalian. Yusuf yang jelas-jelas memiliki 2 Rob, apakah dia sesat? Sesat nggak dia? Terus kalau dia nggak sesat, kenapa kamu mengatakan saya sesat kalau saya punya 3 Rob? Kenapa saya tidak sesat walaupun saya punya 3 Rob? Karena Rob Yesus asalnya dari Rob Bapa di sorga. Asalnya Yesus dari Bapa di sorga. Aku datang dan keluar daripada Bapa di sorga. Roh Kudus juga, Rob juga asalnya daripada Bapa di sorga. Di dalam Alkitab itu jangan ada padamu Tuhan lain. Apakah Yesus itu Tuhan yang lain? Seperti Molok, Baal Peor gitu kan? Bukan. Jadi itu yang dimaksud supaya kita memahami Alkitab itu betul-betul dengan tepat dan akurat. Hukum yang terutama seperti itu loh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 10 hukum itu nomor 1 itu. Nggak boleh. Seperti misalnya Allah. Itu termasuk Allah lain. Ilah lain dia. Ilah yang lain. Yang pengajarannya berbeda. Perintahnya berbeda.
Yesus akan menjadi Tuhan lain, akan menjadi Allah lain kalau dia mengajarkan sesuatu yang berbeda yang diajarkan Bapa di surga. Tetapi Yesus tidak mengajarkan yang berbeda. Karena dia datang daripada Bapa di surga. Apa yang dikatakan Yesus itu berasal dari apa yang dikatakan Bapa di surga, gitu loh. Ya. Oke, kita kasih naik ada Abu Qonita Fatima. Abu Qonita Fatima, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Abu Qonita Fatima? Ya Bang Edis, good morning. Lagi nih, lagi. Ya silakan, apa yang mau Anda tanyakan? Pembahasan Bang Edis itu udah basi, diulang lagi. Emang gak ada lagi keilmuan tak Bang Edis? Ya emang orang yang nanya itu, datangnya nanya itu, gimana? Ya kasih dong keterangan yang sejujurnya gitu tuh, jangan dibulak-balik. Yang naik, nanyanya itu, bahasnya itu. Memang kan cuman itu aja bahasan kita. Memang ada yang lain supaya- bahasan kita. Coba bahas yang lain gitu kan, supaya mencerdaskan umat gitu toh. Ya udah, Jangan- apa yang mau Anda bahas? Apa yang mau Anda bahas? Kira-kira Bang Edis apa yang bisa mencerdaskan umat gitu, yang sejujurnya? Kira-kira apa coba? Kira-kira yang mau mencerdaskan umat itu, kenapa kalian itu udah tahu batu dicium-ciumin, disembah-sembah? Udah tahu batu, batu lah. Oh, batu. Batu. Banyak angin itu di tempatmu, Abu Qonita. Ya. Banyak angin. Coba kamu pindah ke dalam, banyak angin. Oh ini. Gimana Bang Edis, sehat Bang Edis? Kamu itu yang perlu bertanya, kenapa kamu nggak sehat-sehat? Batu kau cium-ciumin. Udah tahu batu cium-ciumin gimana kamu? Kapan berhenti nyium batu? Kapan Anda berhenti mengkultuskan sebongkah batu? Kok jadi ke batu-batu? Cerdaskan umat Bang Edis. Ya kau tidur di bawah sana. Tadi ngapain kita bahas-bahas itu lagi? Coba bahas yang mencerdaskan. Bahas batu, kau ngapain bahas batu? Semua yang saya bahas sama kamu ngapain bahas itu? Itu jawabanmu nanti. Herman saya dengan mereka. Pendeta jujur, ya silakan nih. Nari namanya jadi udah bohong-bohong nih, pendeta jujur. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Kamera nyala dulu, bro. Ya silakan. Ya, kenapa kamu menyembah anak orang? Jawab. Kamera nyala dulu, baru ngomong. Kamera belum nyala udah ngomong. Silakan. Emangnya gua mau tebar persona kayak lo? Ya, kau tidur di bawah sana, mandi lumpur sana. Sana tempat RK mandi lumpur. Biar kali 3 sana. Di sini itu tempat diskusi, teman-teman. Tempat kita beradu argumen. Ya. Tempat kita mengadu apa yang Anda tahu dengan apa yang saya tahu. Kita buktikan mana yang benar gitu loh. Mampu nggak kau patahkan argumen saya? Kalau kau mampu patahkan argumen saya, lompat saya dari Monas. Ya. Silakan. Kita kasih naik ada Randy SKT SHM SPG. Silakan. Banyak kali titelnya dia nih. Randy. Silakan nyalakan kamera Anda, Randy. Randy.
Aduh. Oke, turun dulu si Randy ya. Silakan teman-teman. Kita kasih naik Masruk. Silakan Masruk. Makan gorengan 2 ngaku 1 mereka. Ya, silakan Masruk. Nyalakan kamera dulu. Masruk, jangan ngambek Masruk. Belum apa-apa kau sudah ngambek aja. Oke lah, baik. Teman-teman, kalau misalnya kalian ketakutan, boleh didampingi Ustadz. Pak Ustadz, oh Pak Ustadz, ada apa jamaah? Begini Pak Ustadz, ada Oten Pak Ustadz, tapi dia pinter sekali Pak Ustadz. Memang dia ngomong apa? Katanya Nabi Yusuf punya 2 rob. Oh, itu memang betul. Gimana? Pak Ustadz, berarti Nabi punya 2 rob. Ya memang betul. Tapi kalau dia nanya, jangan bilang 2, jawabnya 1. Terus nanti kalau dibilang makan gorengan 2 ngaku 1 gimana Pak Ustadz? Aduh. Berat ini. Oke, kita kasih naik ada Nur Riyadi. Silakan. Nur Riyadi. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Nur Riyadi. Anda sudah menyimak dari tadi, apa yang mau Anda tanggapi? Apa yang mau Anda bantah? Silakan. Ini mau nanya. Apa itu? Kelahirannya Yesus itu di mana? Menurut Alkitab di Bethlehem, Efrata, di Bethlehem Efrata. Dia yang melahirkan siapa? Yang melahirkan Maria. Jadi Maryam menyembah sama siapa? Menyembah sama siapa? Kami nggak nyembah kayak gini-gini. Ya yang begini-begini itu kalian. Lapar. Bang, turun bang. Bang, Lapar. turun kalau masih lemah. Lapar. Turun bang. Turun Lapar. bang. Turun kalau masih lemah. Turun bang. Kami memang nggak begini-begini. Emang kami begini-begini. Emosi nih. Menyembah sama Tuhan. Emosi nih. Maryam siapa? Yang Anda maksud menyembah gimana? Gini-gini kayak kalian begini-begini. Begini-begini. Woi. Emang kami nggak begini-begini. Masa dia maksa Maryam begini-begini? Memang Maryam begini-begini. Kena. Sakit dia. Kalau sama orang jelek. Hati-hati nih. Yesus dilahirkan sama Maryam. Maryam Itu menyembah dulu, sama bersihkan dulu. Jadi teman-teman, pertama itu gini dulu. Maria menyembah kepada siapa? Apa kau pikir Maryam itu kayak kalian yang begini-begini? Kami nggak menyembah. Kami itu berbakti ya gitu, berbakti. Avodah. Jadi begitu teman-teman. Kalau mereka bertanya, lalu Maria menyembah siapa dong? Memang kami tidak menyembah. Yang menyembah itu yang begini-begini itu. Nah, kalau kau bilang begini ya enggak, kami enggak begini-begini nih, gini-gini. Wah, nekat yang nyata. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Itu pertanyaan sering. Maryam melahirkan Tuhan, ya. Lalu Maryam nyembah siapa? Emang kau pikir kami begini-begini? Kami berbakti. Nah, apa itu berbakti? Di dalam bahasa Ibrani, kata itu disebut avodah. Avodah. Dari kata, kalau bahasa Arabnya itu ibadah. Apa kata dasarnya? Abad.
penghambaan diri, abdi. Nah, pertanyaannya berarti kepada siapa Maryam mengabdi? Kepada Bapa di surga. Bagaimana caranya mengabdi? Dengan cara patuh tunduk kepada yang dilahirkannya, yaitu Mesias. Itu. Makanya Maria, seorang Maryam, itu dia patuh kepada Yesus. Begitu. Karena apa? Karena Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Tuhan pernah berfirman kepada Abraham, melalui keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Itu berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Mesias yang akan datang. Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Ya. Maryam, semua orang patuh taat kepada Yesus. Harusnya begitu. Tetapi kalian malah patuh dan taat kepada orang yang di kuburan sana. Ya. Jadi seperti itu sekali lagi teman-teman ya. Pertama-tama kalian itu harus ngerti dulu kita itu beda. Ya. Memangnya kalian masuk surga ditanyain anu. Orang Kristen gini, orang Kristen itu dilihat apakah dia itu semakin mirip dengan Yesus enggak? Itulah makanya dia itu diselamatkan. Kalau dia mirip sama setan, dia nggak bisa disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Mesias. Kalau pengikut Mesias, dia harus mirip dengan Sang Mesias, Sang Kristus. Masa kamu pengikut Yesus tapi miripnya sama sama garong, sama rampok, sama iblis? Enggak. Beda dengan agama kalian. Kalau agama kalian lain. Percuma kalian berbuat baik, percuma. Toh nanti kamu nggak bisa menjawab pertanyaan alam kubur. Iya, karena di dalam kubur ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kau jawab Udin, masuk neraka kamu. Iya, di dalam kubur ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa kitabmu? Kalau kau jawab betul, kau masuk surga. Beda kita bos, beda. Nggak sama kita. Jadi ketika kau tanya Maria nyembah siapa, di dalam otakmu itu apa? Gini-gini kah? Begini-begini? Kami nggak pernah begini-begini. Makanya kamu itu jangan mengukur kekristenan itu dengan odol-odol buatan Arab. Gimana? Orang Kristen itu harus hidup meneladani Yesus. Makanya kalau orang Kristen ujian masuk surga pasti nggak ditanya itu. Sekarang ada juga orang-orang Kristen ujian masuk surga yang ditanyakan, apakah Anda percaya hipostasis union? Tidak, neraka. Apakah Anda percaya Dwinatur? Tidak, surga. Banyak sekarang orang Kristen yang botol ikut-ikutan tetangga sebelah. Banyak. Iya. Yang didebatin apakah hakikatnya sama atau berbeda? Apakah nanti hipostasis union, apakah semerata ataupun hakikat ataupun setara? Bos, kita belum pernah ke surga bos, nggak usah sok tahu bos. Begitu. Jangan Anda ketularan tetangga sebelah, karena tetangga sebelah itu kayak begitu. Masuk surga itu tergantung pertanyaannya. Gimana? Kita kasih naik ada Kacong Iqbal. Ya, silakan.
Halo, Bang Edis. Silakan nyalakan kamera. Bentar. Maria menyembah siapa? Emangnya nyembah kali-kali yang gini-gini? Silakan, apa pertanyaan Anda? Anda umur berapa ini? Umur 20. Umur 20, belum cukup umur. Sana main kelereng dulu sana, main kelereng. Ya silakan. Bocah main kelereng dulu. Kita kasih naik ada Absi. Silakan Absi. Ya, Absi, nyalakan kamera Anda. Halo, Absi. Nah, ngambek lagi nih ya. Berat ini ya. Berat. Coba kita kasih naik ada Iqbal Idola. Ya, selamat pagi. Ya, Menjelang siang. sabar. Iqbal Idola. Silakan. Halo, Bang. Di bawah umur lagi. Dampingi orang tua dulu. Sabar. Dampingi orang tua. Kena ban lagi nanti kita. Sebentar. Kak Yuli, ada panggilan tidak terjawab. Nanti saya telepon balik ya. Ada hal yang penting mau saya bicarakan. Nanti saya telepon balik karena lagi siaran ya. Kita kasih naik ada Syukri. Ya, silakan Syukri. Banyak yang ngintip ini. Ngintip dia dari luar. Kau yang ngintip-ngintip, bintitan kau nanti. Sekarang saya bisa lihat ini orang ngintip-ngintip ini. Ngintip. Ya, silakan Syukri. Tapi memang orang ini banyak yang benci tetapi rindu. Jangan salah ya. Iya. Walaupun Edis TV ini dibenci tetapi dirindukan. Benci tapi rindu jua. Ya silakan Syukri, nyalakan kamera dulu. Syukri. Syukri langsung membisu. Susah. Iya teman-teman. Walaupun sebenci-bencinya orang dengan saya itu, tapi tetap ngangenin. Iya. Walaupun benci, tapi tetap ngangenin kan? Iya dong. Oke, kita kasih naik ada Bintang Bulan. Silakan Bintang Bulan. Ya, Bintang Bulan nyalakan kamera dulu. Bintang Bulan. Ya. Kok berisik banget? Itu suara apa di belakang tuh? Berisik banget. Ya, suara. Ya, tapi nanti selesai dibisukan sendiri ya, biar nggak berisik ya. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Iya, dibuka dulu mikrofon Anda. Setelah Anda selesai bicara, bisukan karena berisik. Silakan. Yang masuk dalamnya ini berisik.
Ya udah sana. Orang cara ngomong saja belum bisa. Cara ngomong saja belum lulus, gimana mau diskusi? Oke, kita kasih naik ada Della Queen. Halo Della. Heran saya. Banyak orang ngajukan permintaan naik tapi udah dinaikin, ngambek. Susah ini. Oke, ini nampaknya harus iklan dulu kita ini teman-teman, iklan. Kalau udah begini-begini kita iklan dulu ya teman-teman, iklan. Teman-teman ya, dimanapun teman-teman sekalian berada, support dan dukung terus channel ini ya teman-teman ya. Tap-tap layar, bagikan ya. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman support dan dukung channel ini di sini teman-teman. Kalau teman-teman ada berkat, teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan untuk dukung program ini. Di yang tertera di sana ada BRI sekian-sekian, belakangnya 2532 dan atas namanya Edi Sidabutar ya. Edi Sidabutar itu adalah nama saya. Banyak mereka yang surup, panas, kejang ya. Udah dibilang kalau panas, kejang, surup itu dari nomor rekening BRI itu Anda pasti tahu alamat saya. Kan tinggal bawa saja itu ke Mabes Polri. Nah, begitu caranya. Ya. Kan sudah saya bilang kepada kalian, jikalau kalian mendapati adanya fitnah yang saya lakukan, adanya penistaan yang saya lakukan, berangkat itu pakai nomor rekening itu, nanti tahu itu semua alamat saya ini semua tahu. Ya, saya ajarin biar pintar, biar nggak goblok terus. Ya silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Ismail Sueb. Silakan Sueb. Halo Sueb. Halo, assalamualaikum, Bang Edis. Pakai kacamata juga. Ya, silakan Sueb. Mengapa nama Anda Sueb? Iya. Anda lebih pantas bernama Ada yang Anda lebih. salah, nama aku Mas Edis. Saya pikir tadi Syahrini. Ya silakan. Silakan. Sueb. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Sekarang masalah apa nih dibahas ini Mas Edis? Berisik banget suaramu, Bro. Oh, Masalahnya. Gimana kita mau diskusi? Kalian ini seneng yang berisik-berisik aja loh. Heran saya. Cari tempat yang agak tidak berisik ya Mas. Nah, ya silakan. Saya lagi di luar ini di outdoor. Supaya diskusinya lebih syahdu. Baik, silakan. Dan dibawa pepohonan yang rindang. Oke Mas Edis, masalah apa lagi nih dibahas ini pagi ini? Oh iya, kalau di Amerika jam berapa ya? Sekarang jam 8:30. Kalau kami di Indonesia itu sekarang sudah menunjukkan jam 11.37. Ya, begini. Apakah Anda ini sering nonton channel saya atau baru kali ini? Apa ya? Terkadang sih kalau ada waktu Mas Edis.
Oke. Saya Kenapa kalian makan gorengan 2 ngaku 1? Silakan. Silakan. Maksudnya begini, Nabi Yusuf di dalam Al-Quran dia punya 2 Rob. Kenapa kalian cuma ngaku punya 1 Rob? Silakan. Apakah Nabi Yusuf di situ musyrik? Begini, saya rasa masalah Rob ini ketika saya dinaikkan sama Mas Edi tempo hari itu sudah dibahas sepertinya. Emang sudah pernah naik sebelumnya ke sini? Pernah 1 kali tapi belum tuntas dibahas masalah Rob. Mas Edis kasih turun saya, makanya saya ada rasa tidak puas. Oke, baik, kita ulangi ya. Kita ulang ya. Begini. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, Nabi Yusuf di situ digoda oleh seorang perempuan. Betul? Nah, ketika dia digoda oleh seorang perempuan, dia berkata kepada perempuan tersebut, "Innahu Rabbi, sesungguhnya Robku telah memperlakukan aku dengan baik." Siapakah yang dimaksud Robku oleh Nabi Yusuf tersebut adalah suami daripada perempuan itu sendiri. Karena bagaimana mungkin saya mau tidur denganmu, wahai perempuan, sedangkan Robku yaitu suamimu telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, berarti Nabi Yusuf menyebut seorang manusia sebagai Rabbi, sebagai Tuhannya. Setuju? Tidak, saya tidak setuju. Saya akan balik tunjukkan ayatnya. Barangkali maksud dari ayat di surah Yusuf itu, Mas Edis, bukan dalam artian Rob itu adalah Tuhan, tapi dalam artian Rob sebagai Tuan. Jadi Mas Edis harus membedakan antara Tuan dengan Tuhan. Baik. Jadi ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memang jadi Tuan. Betul itu yang Anda bilang itu. Sesungguhnya Tuanku, begitu. Tetapi ketika kata Rob ditujukan kepada Allah, dia jadi Tuhan. Kalau ditujukan kepada manusia, dia jadi Tuan. Padahal bahasa Arabnya ya Rob juga sama. Nah, sekarang begini. Baik, sebentar. Ini sebentar. Inilah asal usul perdebatan yang nggak berujung itu. Sebentar, Mercedes. Tolong dikasih kesempatan, iya. Jadi seperti itulah begitu luasnya itu ilmu pengetahuan dalam Islam, baik bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Karena itu ada beberapa penafsiran dalam hal ini. Nah, seperti saya contohkan, Mas Edis ya, seperti kataba. Jadi tidak selamanya kataba kitabun. Jadi tidak selamanya kataba itu menulis. Tapi terkadang arti kalimat kataba itu berarti suatu kitab, kitab suci atau suatu kewajiban seperti kutiba alaikumusiyam. Nah, kataba dari asal katanya kataba ini menjadi kutiba itu menjadi kewajiban. Jadi begitu luasnya itu ilmu pengetahuan Islam dan Arab itu, Mas Edi. Karena tidak hanya satu fokus itu dalam artian itu bahasa Arab. Sama juga halnya ini Rob yang selalu kita bahas ini. Dan Mas Edis juga selalu menggiring orang-orang yang naik di komalnya ini, Mas Edis, untuk selalu memaksakan kehendak atau pemikiran orang agar supaya orang itu mengakui bahwa manusia atau umat Islam itu punya 2 Rob. Nah, jawab ini ya. yang kekeliruan Mas Edis. Baik, saya jawab. Oke. Jadi intinya terjemahannya yang berbeda ya. Kalau Rob ditujukan kepada manusia jadi Tuan. Kalau Rob ditujukan kepada Allah jadi Tuhan, betul? Nah itu tergantung dari kalimat sebelum dan sesudahnya itu. Baik. Jadi tidak bisa disamakan, Mas Edis. Oke. Baik, saya tunjukkan saja ayatnya ya. Biar enak kita. Biar kita nggak kebanyakan teori. Saya balik dulu kamera saya.
Oke. Oke, Mas Edis. Kelihatan ya di sini ya. Ini surat Yusuf ayat yang ke-23, betul? Iya. Oke. Di sini ada kata-kata innahu rabbi, betul? Nah, kata innahu rabbi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sungguh tuanku. Nah, kata rabbi ini ditujukan kepada seorang manusia. Rabbi ditujukan kepada seorang manusia. Nah, lalu diterjemahkan jadi tuan. Nah, kalau Rabbi ditujukan kepada Allah, diterjemahkan jadi Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita jangan berpatokan ke dalam bahasa Indonesia. Kita berpatokan ke bahasa aslinya saja. Pertanyaan saya, apakah Yusuf menyebut suami Zulaikha sebagai Rabbi? Oke. Apakah Yusuf, sebentar. Tadi kan sudah Anda yang bicara, gantian. Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Jangan meninggal. Dijawab dulu. Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Begini Mas Edis, sebelum saya menjawab. Aduh. Begini, swab. Supaya kita menghindari berpanjangnya diskusi, kita sepakat. Yusuf menyebut suami Zulaikha sebagai Rabbi. Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi. Pertanyaan saya, berapa Rabb yang dimiliki oleh Yusuf? Siap-siap nih, makan gorengan dua, aku satu. Siap-siap. Oke, berapa Rabb yang dimiliki Yusuf? Rabb Yusuf tentu hanya satu. Makan gorengan dua, ngaku satu. Gimana ini? Inilah kelebihannya Mas Edis, karena selalu berusaha untuk menggiring orang-orang yang masuk di komalnya untuk selalu memaksakan pendapat orang itu masuk ke pendapat kamu. Oke, sekarang kalau gini, satu Rob tambah satu Rob berapa? Satu tambah satu berapa? Tunggu dulu Mas Edis, tunggu dulu, karena Rob itu arti kata Rob itu tergantung dari kalimat sebelum dan sesudahnya. Nggak usah Karena diterjemahkan, jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa aslinya saja. Bisa, tidak bisa Mas Edis. Nah, kalau begitu, ini. Karena saya dengar Mas Edis sudah 13 tahun mempelajari Al-Quran. Sekarang coba Mas Edis baca itu lafadznya Al-Quran. Coba saya mau dengar. Karena yang mana? kamu kan yang mengaku bahwa sudah 13 baik, tahun baik. Al-Quran. Baik, apakah belajar baik. Al-Quran atau Lomba. terjemahannya saja? Baik, Nah, kita coba. lomba berbahasa Arab, saudara. Baik, Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah Mas Edis, ayat yang Ya. lain. Coba di surat. Ya di terus surat. baik Jangan- apa? Kamu kan, Nih, saya- kamu kan baik nih. sudah mengaku bahwa 13 tahun mempelajari Al-Quran. Coba saya mau dengar Mas Edis cara membaca Al-Quran itu bagaimana? Ya ini Pasti saya kan bacakan ini. Kan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lomba membaca huruf Arab. Baik. Bukan begitu. Baik Saya nih, kita cuma bacakan ya. Saya cuma mau tes Mas Edis Baik. bagaimana bacaannya. Suruh ngaji lagi akhirnya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Malah ketawa dia kan. Mas Edis tunggu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa Ar-Rahman. Gimana? Bisa berhenti sejenak? Gimana? Saya bisa saya betulkan bacaannya. Lomba-lomba aja. Katanya sudah 13 tahun belajar Al-Quran, mempelajari. Ante kamas ini Mas Edis, bacaannya saja sudah salah. Syuaib. Kenapa tidak? Bukan biz. Tapi itu huruf sin biasa, bismi, bukan biz. Jadi perhatikan itu Mas Edis.
Nah, di sini kentara nama Mas Edis ini bahwa selama ini ternyata dia mengaku bahwa 13 tahun mempelajari Al-Quran itu hanya membaca terjemahannya saja. Itu Ya tidak kalau cukup, baca Mas Arab, Edis. justru kalau saya baca Arabnya, saya akan jadi orang Islam terus. Begini, saya sudah bilang, kenapa kalian masih Islam? Karena kalian waktu baca Quran tidak baca artinya. Gimana? Kalau Lu gak percaya Anda ini? Mas Edis, kalau artinya itu kan gampang saja dibaca, Mas Edis. Tapi kalau huruf Bang Al-Qur'annya Sueb, itu harus Sueb, begini Bang. dibedakan Zain, Shin, Sod. Betul, itu saya akui itu. Saya ingat dulu waktu saya pertama kali belajar Al-Quran, saya disuruh membaca surat Al-Ikhlas. Saya baca begini, Qul huwallahu Mana deh? ahad. Tunggu. Dibilang begini, Di mana bukan Mas Edis ku. belajar? Mas Edis, Iya, di mana? iya belajar? sama teman lah, gimana? Ada, pokoknya ada. Gini, waktu disuruh baca, dibilang begini, bukan kul huwallahu ahad, tapi kul huwallahu ahad, harus begitu. Dalam hati saya, ini saya bukan mau belajar huruf Arab. Saya mau belajar apa artinya di dalam bahasa ibu kita, supaya kita dapat mengerti apa artinya. Karena walaupun itu dibaca ahad, walaupun dibaca ahad, kalau nggak diartikan sama juga bohong. Nah, itulah kekeliruannya Mas Edis. Itulah kekeliruannya Mas Edis mempelajari Al-Quran karena menyepelekan itu perbedaan huruf. Sedangkan perbedaan huruf itu bukan beda huruf, beda artinya Mas Edis. Iya, masalahnya sekalipun kita baca salah atau sekalipun kita baca benar, tidak akan merubah artinya. Karena artinya yang lebih penting daripada itu. Gimana? Kalau artinya saja dibaca tanpa bimbingan seseorang itu bisa. Sekali apalagi berbahasa Indonesia kan. Kita orang apa, Sueb? Kita orang apa? Saya orang Indonesia, Mas Edis. Iya, kita orang Indonesia, betul? Maka kita harus mengerti di dalam bahasa kita, betul? Betul. Ya. Apa gunanya kita baca dengan qalqala, kita baca dengan tajwid, apa gunanya kalau nggak diartikan sama juga bohong? Itulah disinilah kekeliruannya Mas Edis karena menganggap sepele ilmu tajwid itu adalah hanya sebagai ilmu yang tidak Baik, kalau begitu sekarang kembali. Di situ kekeliruannya Mas Edis dan itu namanya sok tahu. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke sini. Baik. Mereka mengalihkan. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini di dalam surat Yusuf ayat 23, ketika Yusuf berkata innahu rabbi, siapa yang dimaksud Rabbi di sini? Tunggu. Coba Mas Edis baca dari atas dari pertama sampai terakhir. Saya tidak mau bahasa Indonesianya karena Mas Edis kan sudah pernah belajar 13 tahun mempelajari Al-Quran. Aduh, cuman usit-usitu lagi. Pokoknya apapun perdebatannya, kamu bisa nggak baca huruf Arab? Udah turun aja Sueb. Apanya mau diskusi kita kayak begini? Apa yang mau didiskusikan? Ujung-ujungnya cuman kamu bisa nggak baca huruf Arab? Apalah. Apa gunanya apa? Kita kan penting terjemahan. Apa artinya itu loh? Silakan. Ada Guntur Febrian Syahputra. Silakan. Silakan Guntur. Lanjutkan. Kubunuh kamu. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Hah? Mau kubunuh kamu? Kenapa kok kamu ingin membunuh saya? Anjing.
Mau kubunuh kau ya? Ayo. Gara-gara apa? Kau tuh setan sesat kau. Sesatnya kenapa? Nih. Kau kenapa maksa terus kau rob terus? Itu aja yang dibahas kau anjing mama. Apakah Anda Islam? Apakah Anda Islam? Islam lah. Makanya Islam tuh aku bunuh kau. Apa yang saya ucapkan yang salah? Kau bilang kalau Gusti Tuhan, ini Tuhan semua kau Tuhan. Kau anjing binatang kau. Mau kubunuh kau? Mau kubunuh kau? Nih. Kenapa kamu stres? Memangnya yang saya utarakan itu ada yang salah? Yang mana? Kau yang salah. Salahnya di mana? Kau bilang kau aja ya. Kau aja Yesus aja katanya manusia bukan Tuhan, tapi kau bilang Yesus Tuhan. Aku nanya, Yesus utusan nggak? Aku tanya, Yesus utusan nggak? Kapan saya bilang Yesus bukan utusan? Utusan kan sama dengan Nabi Muhammad itu utusan. Jangan kau maksa Nabi Muhammad Tuhan. Beda lah. Muhammad utusan siapa? Muhammad utusan Allah. Yesus utusan Bapa di surga. Beda. Tuhanmu berapa? Tuhanmu berapa? Tiga Tadi ya? barusan Yusuf aja Tuhannya 2. Gimana? Ya, siapa bilang 2 anjing? Mau kubunuh? Mau kita bahas lagi? Kau ngelawak, kau pengen anjing kau kayak gitu gak makan kau. Binatang Kenapa kau. kamu marah-marah? Kenapa kamu kok stres kesetanan itu ada apa? Bunuh kau ya, bunuh kau. Kenapa kamu kesetanan? Habis obat. Obat Aku cincang kau, aku bunuh kau, serius. obat Kau habis. menyesat kau. Kau maksa Guntur. kali. Sebentar Kau Guntur, maksa saya kasih tahu kamu kali. sebentar. Nih, saya Dibilang kasih Nabi kamu Muhammad tunjuk nih. bukan- Sebentar Guntur, sebentar. Ini kamu saya kasih nih. Biar kamu enak nih. Gini, kamu jangan cuma seperti itu. Kalau cuma begitu-begitu, kamu nggak ubahnya seperti anak-anak. Nih, lihat nih. Nih Guntur tuh. Guntur, tuh. Kamu lihat nggak di situ ada BRI 0 sekian itu edisi Dabutar. Nah itu kalau kau mau action itu kau pergi ke kantor polisi bikin laporan gitu. Jangan Kau pulang aja kita duel. Kau pulang aja kau kalau kau merasa benar kau. Ayo duel kita ayo. Itu loh kelihatan tuh BRI Kamu 02 sekian itu dukung program Edis TV di situ. Harusnya tahu kalau memang kau memang gentleman, dengerin orang bilang. kau datangnya ke Dengerin Mabes orang Polri itu loh, bawa itu loh. Siapa yang kau laporkan? Edi Sidabutar. Alamatnya di mana? Ini BRI ini loh, kelihatan tuh. Kelihatan nggak? Gimana kamu itu? Tuhan ada Bapak. Kalah Tuhan debat. ada Bapak, ada Ibu, Kalah ada ini macam debat satu keluarga aja kau. Kalah dengerin dulu, debat dengerin. mengancam. Dengerin dulu. Kalau delap. Dengerin dulu. Kau Tuhan ada Bapak, ada ini. Kenapa kamu Macam kalau satu kalah keluarga debat aja itu Tuhanmu. stres begitu? Manusia Kenapa kalau kalah debat dituhankan. begitu? Gimana kau ini? Sama kan Yesus utusan kan kau bilang kan? Betul nggak? Manusia dituhankan, bukannya kamu yang menuhankan, bahkan menuhankan mayat dalam kubur. Jadi Yesus Ya makan. Rasulullah, dengarkanlah kami ya Rasulullah. Kamu kau sekali. Sini kau ya. Loh, Sini kau. bukankah begitu? Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Yes. Betul nggak? Jadi Yesus masuk kerangkangan ya, Gus ya. Yes. Ketika Keluar dari kerangkaan, Yesus kami masuk kerangkannya. kami di gereja, Yesus keluar kami dari berseru-seru kerangkaan. kami di gereja memanggil nama Yesus, betul? Kami di gereja memanggil nama Yesus, betul? Ya, kau bilang Yesus Ya Tuhan, udah. Bapak Tuhan. Ya Semua sudah. Tuhan kau bilang. Ketika kami Bapak Tuhan, di gereja Tuhan. memanggil nama Yesus, kau bilang Oten menuhankan Yesus. Ketika kau di jalan raya nutupin jalan umum, kau bilang Yes. panggil Muhammad. Aku punya. Ya Rasulullah. Kau punya akal, Dis. Muhammadku, dengarlah Anjing. seruan. Dengar anjing kau. Kenapa kau tidak aja ngaku yang- menuhankan? Kenapa kau tidak Nanti kau. menuhankan Mau. Muhammad di situ? Kau, hah? Kenapa? Ini nanti kau. Mau kubunuh kau. Saya heran Sini, dengan kau, kamu. Kalah debat ngamuk, suruh lapor polisi nggak laku laporannya. Kau pulang kau kalau kamu. Kenapa kamu lapor polisi nggak laku laporanmu? Pergi ke Karena Mabes kamu kabur Polri. anjing. Pergi ke Mabes Kabur, anjing, Polri. binatang. Loh, nanti kamu pergi ke Mabes Polri dulu. Kau sini kau tanggung Indonesia jawabanmu. kau. Ku cincang kau nanti, ku cincang kau binatang kau. Buktikan tanggung jawabanmu dulu.
Kamu bilang Yesus itu utusan kan? Sama dengan Nabi Muhammad. Coba berani nggak kamu buktikan dulu omongan saya kalau Yesus bilang omongan punya saya itu bapak. salah. Yesus punya bapak. Memang satu bodoh keluarga aja kan. kau Tuhannya. Udah, Macam kau satu tidur di keluarga bawah sana. Tuhanmu itu anjing ini. Sedangkan barusan tadi kita bahas loh. Yusuf suaminya Zulaika disebut robnya. Allah disebut robnya. Keluarga atau bagaimana? Gimana? Kena pelanggaran. Pelanggaran. Dia yang kena pelanggaran, teman-teman ya. Ayo silakan. Saya heran nih dengan orang-orang ini. Kalah debat mengamuk. Kemarin saya dikirimin video. Bang, tuh bang, ada kami dari forum apa gitu. Apa begitu? Forum apa gitu? For Cup atau apa begitu? Mengundang Edis untuk berdiskusi dengan ulama kami. Bukan masalah saya menolak, masalahnya nanti kalian tahan gak mental, nanti seperti itu. Kalah debat, darahmu halal. Ya. Silakan, yuk. Jadi jamaah Edis TV ini itu memang kebanyakan kaum muslimin wal muslimat. Ya, kebanyakan. Tapi percayalah teman-teman, kaum muslimin wal muslimat di dalam jamaah Edis TV ini, mereka itu sebenarnya merindukan ada seorang ustadz, ada seorang ulama yang betul-betul bisa menjawab Edis TV. Mereka merindukan adanya seorang ustadz yang ingin meluruskan, bukan menunjukkan pisau. Apakah kalau Anda menunjukkan pisau, maka jawaban saya itu dipatahkan? Tidak, justru Anda membuktikan kalau Anda tidak mampu menjawab. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada CEO menyamar. CEO menyamar. Silakan, CEO menyamar. Selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi, Bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Siap Bang Edis. Apakah Anda seorang muslim? Tentu saja Bang Edis. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Apa ya? Saya cuman ngedengar selalu ngikuti pembahasan Bang Edis saja. Ya barangkali Bang Edis yang mau nanya silakan. Jadi begini. Kalau saya kurang paham mengenai Kristen soalnya. Oke, jadi begini. Ada ya orang, saya tidak bilang semua orang Islam Bang. Saya nggak bilang. Ya. Banyak teman-teman saya orang Islam nggak pernah bahas agama Kristen, nggak pernah. Tetapi ada orang-orang Islam tertentu yang sering membahasin agama Kristen. Nah, saya ini menjawab mereka. Nah, cuman saya lihat mereka-mereka ini ya itu berstandar ganda. Contoh, Kristen, kenapa kamu menuhankan manusia? Loh, Saya boleh ngerokok nggak Bang? nanti kena ban. Oh, Nanti iya. Anda kena ban sama TikTok. Dia kan berkata, contoh, orang Kristen masuk gereja. Di gereja orang Kristen berseru-seru memanggil Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Betul nggak? Betul, betul. Nah, lalu orang Islam lewat. Langsung berbisik. Oten lagi nyembah Tuhannya. Betul. Nah, kenapa begitu? Karena manusia kok dipanggil-panggil. Dia kan manusia kok dipanggil-panggil. Nah, saya balikin. Wahai kaum muslimin wal muslimat, saya pernah lewat suatu jalan. Ada orang muslim gelar tikar di jalan. Sehingga saya disuruh putar balik. Putar. Ternyata mereka di jalan ngapain? Sama di jalan. Ya
Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Trung 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 trung, ya Habibullah. Trung 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 trung. Apa bedanya? Kami berseru-seru kepada Yesus, kalian berseru-seru kepada Muhammad, tapi kalian nggak ngaku nuhanin manusia. Coba silakan. Itu beda memang. Iya, karena kalian itu punya standar ganda. Enggak, itu memang beda Bang Edis, memang beda. Pertama, seperti yang Bang Edis selalu framing soal Muhammadku itu kan. Loh, betul tidak kalian berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, Ya. dengarlah seruanku. Betul tidak itu? Betul, tapi lihat diksinya. Seruanku, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Seruanku, Baik, ungkapanku. sekarang begini. Aku rindu kepadamu, Muhammadku, itu nyanyi. Baik. Bukan berdoa. Kalau misalnya ada seseorang Budi sudah meninggal dunia. Betul. Lalu ada sekelompok orang yang memanggil-manggil Budi. Ya Budi, dengarlah seruan kami ya Budi. Wahai Budi. Menurut Anda itu mengkultus, menyembah Budi nggak? Menuhankan si Budi nggak? Enggak, soalnya begini. Ya Budi, dengarkanlah seru. Terus kenapa waktu kami Beda Kristen dengan berseru-seru di gereja dibilang menuhankan? Diksinya karena wahai Tuhan Yesus, berkati kami, berilah kami keselamatan, itu mendoa. Tuhan Makanya lagi, beda Tuhan antara lagi, mendoakan baik. dan menyerukan. Baik. Sekarang berarti gara-gara dipanggil Tuhan berarti jadi menuhankan ya. Baik. Saya balikkan dulu kepada Anda. Ini balik lagi ke sini nih. Baik. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, di sini Nabi Yusuf berkata, "Innahu Rabbi." Nih. Nabi Yusuf dia berkata, "Innahu Rabbi." Siapa di sini Rabbi? Robi itu bosnya Nabi Yusuf. Iya, siapa? Rajanya. Siapa? Saya lupa namanya. Suaminya Zulaika itu, betul? Iya, suaminya Zulaika. Nah, oke, ketika dia berkata Rabbi kepada suaminya Zulaika, berarti suaminya Zulaika itu Robnya tidak? Iya. Oke, Allah Robnya juga tidak? Iya. Berarti Nabi Yusuf punya berapa Rob? 2. Ya sudah. Terus kenapa kalian menyalah-nyalahkan kami? Gimana? Buat pengakuan dulu. Ayo buat pengakuan. Gini, biar tambah lagi daftar orang-orang Muslim yang mengakui bahwa kalian punya 2 Rob. Saya Muslim. Ya. Saya Muslim. Ya. Saya mengaku. Udah nggak usah begitu. Ya, Saya jelaskan dulu. sebentar. Saya jelaskan dulu. Enggak, ini harus buat pengakuan. Gini, Saya jelaskan karena dulu, oke? karena kalau tidak dibuat pengakuan, nanti orang lain bilang Bang bahwa Edis. saya yang ngomong. Bentar. Coba buat pengakuan Nggak dulu. usah, ini udah direkam. Saya bertanggung jawab dengan omongan saya. Iya, tapi omong dulu. Saya CEO menyamar. Sebentar. Saya CEO menyamar. Saya CEO menyamar. Saya seorang Muslim. Seorang Muslim Saya seorang Muslim. mengaku. Saya seorang Muslim mengaku. Bahwasanya mengaku. Bahwasanya kami Bahwasanya. umat Islam. Saya tidak mewakili umat Islam. Ini saya mewakili CEO pribadi. Ya udah, saya Islam, saya mengaku gitu coba. Saya Islam, saya mengaku. Iya, saya umat Islam. Saya Islam, saya mengaku Nabi Yusuf mengakui 2 Rob. Sudah, puas. Oke, bahwasanya di dalam agama Islam ada 2 Rob. Ada 2 Rob. Nggak gitu, konsepnya dulu. Saya jelaskan dulu. Mau nggak dijelaskan? Susah kalau sudah begini. Dengerin. Gimana? Kata Rob bermakna apa? Dalam Asmaul Husna, Robun itu ada. Tahu nggak Asmaul Oke, Husna, Bang Edis? berarti Robun itu kata apakah sifat. Itu apakah predikat. Nabi Yusuf musyrik? Sebentar. Predikat. Apakah Nabi Yusuf musyrik karena dia punya 2 Rob? Enggak. Oke.
Terus Enggak, kenapa? enggak. Diksi Terus berbeda. kenapa? Ya, terus kenapa kalian berkata Yesus Rob Tuhan? Iya. Bapak Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan. Ah, berarti musyrik. 3 Tuhan. Nah, berarti begini. Sementara Bang Edis, kalian sementara Bang Edis buat ada pengakuan. 2. Sementara Bang Edis kalian tidak ada mengakui Yesus sebagai Tuhan untuk orang yang sebagai yang disembah. Buat pengakuan sekarang. Siapa Karena bilang Tuhan saya Kristen tidak dengan mengakui? Siapa bilang Sebentar, saya karena tidak mengakui? Tuhan yang dimaksud dalam Kristen dan Tuhan yang dimaksud dalam Islam itu berbeda. Robun itu salah satu asmaul berbeda? husna, itu predikat. Iya, itu predikat, hanya jabatan aja. Hanya Kok sosok yang berbeda? dituankan. Kata Gitu. kurios, kata Iya, kurios kalau itu di Tuhan dalam bahasa Arab yang dimaksud satu-satu dalam Bang kalau Yesus, ngomong. Kalau ngomong satu-satu gantian biar Iya, enak maksud saya kita. belum, karena saya nggak dikasih kesempatan buat ngejelasin kan. Sudah silakan. Saya udah bikin Kita kasih pengakuan. dia ngomong. Silakan. Ya. Silakan. Baik. Dalam agama Islam, Robun itu adalah status sifat salah satu sifat Tuhan adalah Rob yang dituankan, ya. Makanya saat Bang makai diksi sampai sekarang tidak hanya terhadap raja, saat seseorang mengatakan tuan atau bosnya, dia akan menggunakan diksi Rob. Itu nggak aneh. Sudah. Tapi yang dimaksud dengan Kristen, yang dimaksud oleh Kristen, Tuhan di sana adalah entitas yang disembah. Nah, itulah perbedaannya antara Tuhan dalam arti yang dimaksud Muslim dan Tuhan yang dimaksud oleh orang Kristen. Begitu, Bang Edis. Disembah itu diapain? Itu terserah Bang Edis. Itu masing-masing caranya menyembah. Ada yang itu. ngomong tadi disembah itu diapain? Ada nggak di dalam Quran sembah? Nggak ada. Apa bahasa aslinya di situ? Nggak ada. Dalam Al-Quran itu hanya umat muslim itu disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat. Oke, biar nggak disuruh melebar. Biar nggak melebar. Gini Nggak sekarang. ada kata sembah. Oke, biar nggak melebar. Dalam keadaan bagaimanakah seseorang itu menyandang titel sebagai Rob? Saat dia punya posisi di mana dia bisa memerintahkan orang lain. Turun. Baik, Muhammad menyandang status itu nggak di dalam umat? Kedudukannya di tengah-tengah umat dia menyandang status itu nggak? Ya. Oke, Setelah dia jadi raja, Oke, berarti Tapi- Muhammad Rob nggak? Berarti Muhammad Robnya umat Islam nggak? Rob. Oke, Allah Robnya umat Islam nggak? Iya. Berarti umat Islam punya berapa Rob? Kalau hanya yang digunakan Makan diksinya Rob, gorengan 2, banyak. hanya Banyak. mengaku Tidak hanya 2. 1. Tidak hanya 2. Makan Tidak hanya gorengan 2, Tidak hanya 2. ngakunya dengerin dong. cuma Tidak hanya 2, 1. banyak. Makan gorengan ini maksa. 2, Ini Bang Edis ini hanya maksa. mengaku Tidak hanya 1. 2, tapi banyak. Ya sudahlah Hanya 2, kalau tapi begitu. banyak. Apanya Kalau mau kita menggunakan diskusikan? Kalimat Rob. Ya Kalau sudah. kita menggunakan Coba kalimat berarti Rob, sebentar itu kita banyak. hitung-hitungan. Bos Kita pabrik hitung-hitung. Rob. Sekarang kita Ah. hitung-hitungan. Tidak hanya Hitung-hitungan. Enggak usah yang lain. Kita hitung-hitungan. Muhammad adalah Rob. Nah, kenapa nggak bisa yang lain? Allah adalah Rob. Pertanyaan saya, berapa Robnya umat Islam? Baik, saya jawab. Kalau menggunakan diksinya Rob dalam bahasa Arab, Mulai tidak hanya berapa? Allah, tidak hanya Jawab. Allah. Berapa Robnya? Ada berapa Rob di sini? Ada berapa Banyak, Rob? Banyak. Allah sama Muhammad Banyak, berapa? banyak. Allah sama Muhammad berapa? Banyak, tidak hanya Allah sama Muhammad. Banyak. Kalau menggunakan kata Robi, banyak. Oke? Oke. Banyak. Sebutkan, Saat oke. kita menggunakan Anda bilang memanggil sebentar, seseorang Bang, dengan gantian kalimat Bang, Tuhan, Bang, itu Rob. gantian dulu, gini. Anda menyebut banyak, gini saja. Sebutkan selain Allah dan Muhammad satu orang yang kalau ngomong seluruh umat Muslim harus dengar dia, nggak boleh ngelawan dia. Sebutkan siapa namanya? Ini arahnya kemana? Kalau saya Anda ngarang bebas. Sebentar. Anda Menggunakan mengarang kata tenang, Bang. rombong, Boleh gantian itu kita bicaranya. banyak. Sebentar. Boleh kita gantian bicaranya? saya Gini. baru bicara Bang Edis, Anda jangan sebentar. disela-sela. Anda Kalau tadi
Kalau kita sama-sama bicara, siapa yang mau didengar? Enggak, kalau kita sama-sama bicara, yang mau kita dengar siapa? Ya. Tadi saya bertanya kepada Anda, jika Allah bicara, adakah seorang muslim yang boleh membantah? Nggak boleh. Nggak boleh ada yang bantah Allah. Kedua, Muhammad, tidak boleh ada yang membantah Muhammad. Semua harus sami'na wa ta'na. Ketika Allah bicara, sami'na wa ta'na. Ketika Allah berfirman, sami'na wa ta'na. Pertanyaan saya, sebutkan satu orang yang kalau berbicara, semua umat muslim harus mengucapkan sami'na wa ta'na. Selain Allah dan Muhammad. Sebutin satu orang, namanya siapa? Nggak ada. Nggak ada. Ke Muhammad pun ada yang bantah. Berarti Bahkan ke makanya... Muhammad pun Sebentar dulu, Bang. Muhammad yang bantah. Iya, Allah saja ada yang bantah kok. Ke Muhammad pun ada yang bantah. Iya, Allah saja ada yang bantah. Tapi itu kan bukan ajaran Islam. Bang, kalau ngomong bareng ini siapa yang mau kita dengar, Bang? Kalau kita ngomong bareng yang mau kita dengar siapa? Lanjut. Ngomongnya satu-satu. Gini loh. Saya sambil ngerokok ya, tapi nggak kena Ben. Ya. Gini, dengar. Allah itu kalau berfirman, umat muslim ada yang bantah. Betul. Allah bilang, jangan dekati zina. Umat muslim rame-rame berzina banyak. Kita bukan ngomong, dengar. Kita bukan ngomongin itu. Kita, sebentar Bang, dengerin saya dulu. Dengerin saya. Kita ngomong sejatinya. Menurut ajaran agama Islam sejatinya, jikalau Allah berfirman, seluruh umat harus berkata sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Betul. Itu harusnya begitu. Itu ajaran Islam. Ketika Rasulullah bersabda, seluruh umat harus berkata sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh. Pertanyaan saya. Enggak. Kalau Rasulullah enggak samina wa ta'na. Banyak yang ngebantah. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda ayat Al-Quran yang Anda akan gelimpungan menjawabnya. Baik. Banyak riwayat. Nah, Rasulullah dibantah oleh sahabatnya. Banyak riwayat. Berarti itu menunjukkan bahwa tidak sami'na wa ta'na umat muslim terhadap Nabi Muhammad. Tapi saat Nabi Muhammad menurunkan menyampaikan orang Aisyah aja membantah Muhammad. Sebentar. Kalau ngomong makanya orang-orang Syiah bilang Aisyah itu di neraka karena membantah Muhammad. Menyampaikan wahyu dari Allah, maka sami'na wa ata'na. Betul. Tapi saat Nabi Muhammad menyampaikan perintah tidak semuanya sami'na wa ata'na. Silakan. Oke. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Baik. Kelihatan? Surat Al-Ahzab ayat 36. Perhatikan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan segala suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Coba, apakah Anda berani membantah Allah dan Rasulnya? Tidak. Saat menyampaikan wahyu dari Allah, saya tidak berani membantah umat Islam. Oke, sekarang saya tanya. Oke, Anda mengatakan menyampaikan keinginannya, para sahabat ada yang menolak. Oke. Baik. Anda berkata harus begini. Dibedakan, Bang Edi. Baik. Ya. Anda berkata begini. Ya, kalau Rasul menyampaikan firman Allah, kita harus taat. Tapi kalau dia tidak menyampaikan firman Allah, kita kentutin saja dia. Baik. Dengar omongan saya. Nggak gitu. Sampean jangan framing. Karena Anda mau bantah dia. Oke. Jangan ngada-ngada. Oke, baik. Saya akan tunjukkan satu ayat. Ada ayat tertulis begini. Ayat Al-Quran tertulis begini. Yang artinya, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Pertanyaan saya, pernahkah Muhammad mengucapkan sesuatu yang keluar dari mulutnya yang berasal dari hawa nafsunya?
Pernah? Berarti bertentangan dengan ayat ini. Di sini dikatakan apa? Enggak. Ayat ini menerangkan. Saya jelaskan. Ayat Ayat ini menerangkan jelas-jelas berbicara saat- tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Antiku ila wahyu yuha itu saat Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dalam masa 23 tahun. 23 Saya akan tahun, tunjukkan Bang lagi. Edis. Saya akan Selalu tunjukkan tiap lagi. hari perkataannya itu wahyu. Baik, Paham saya nggak? akan tunjukkan lagi. Tidak selalu. Iya. Berarti kadang-kadang dia mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Kadang-kadang dia salah ngomong berarti. Ya. Baik. Memang Salah memang ngomong. Saat ada riwayat. mereka udah Saat kurang Nabi- ajar terhadap Nabi. Saat Nabi saat di perang Khandaq dia berpendapat seperti A. Karena itu nafsunya lalu dibantahlah oleh sahabat. Menurut para Saya sahabat balikan. ini lebih baik ya Nabi. Ya udah, kamu lebih tahu tentang itu. Itu Baik. buktinya. Baik. Ah. Saya akan tunjukkan Muhammad itu pernah bersumpah sambil menunjuk kepada mulutnya bahwa mulutnya tidak pernah mengatakan yang salah. Baik. Pokoknya kalau kita bahas Muhammad, mereka akan babak belur, saudara-saudara. Baik. Saya akan bacakan. Nih, dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, "Dulu aku menulis apapun yang ku dengar dari Rasulullah." Nah, jangan pergi dulu, Bang. Jangan pergi dulu. Nih, sini. Biar saya tunjukkan bahwa tidak pernah keluar dari mulut Rasul yang salah. Macam-macam Anda. Perhatikan. Saya ngerokok. Baik. Dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, "Dulu aku menulis apapun." Bang, dengar dulu, Bang. Dengar. Dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, "Dulu aku menulis apapun yang kudengar dari Rasulullah, untuk kemudian kuhafalkan. Lalu orang-orang Quraisy melarangku. Kata mereka," ini persis omongan orang Quraisy seperti Anda ini. Apakah kau menulisnya? Sedangkan Rasulullah terkadang bersabda dalam keadaan marah dan terkadang bersabda pula dalam keadaan hati yang baik. Lalu aku berhenti menulis hingga aku ceritakan itu semua kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, perhatikan, "Tulislah, demi Tuhan yang nyawaku berada dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari lisanku kecuali ucapan yang hak benar." Pertanyaan saya, pernahkah keluar dari lisan Muhammad yang bukan hak? Tidak. Berarti semua yang diucapkan Muhammad betul? Betul? Pernahkah sahabatnya membantah Muhammad? Pernah? Apakah karena ucapan Muhammad salah? Bukan salah, itu hanya tidak abdol. Hanya tidak tepat. Tahu salah nggak? Tahu salah benar nggak? Tahu salah benar nggak nih? Apakah pernah keluar dari dibilang mulutnya hitam kecuali itu yang benar? putih, dengarkan. Pernah nggak keluar dari mulutnya Salah kecuali dan yang benar? dulu nih. Iya, benar dan salah itu kita definisikan dulu. Kalau putih dibilang hitam itu salah. Ya kan? Oke, Tapi pertanyaan saya, kalau ada, pernah ini tidak bukan keluar? putih ya Rasulullah, Pernah misalkan tidak ini keluar? bening, adanya Sebentar. gitu, Aduh, kan? ini berat ini. Saya balik dulu wajah saya. Saya balik dulu. Memang mereka ini berat sekali, saudara-saudara ya. Lawan saya aja dulu. Coba, Sieo, Sulit. dengar. Sieo menyamar, dengar. Kita sepakat dulu ya, Siap. bahwa mulutnya Apanya? dia. Jangan main sepakat-sepakat aja dulu. Oke, apakah pernah keluar kosakata dari lisannya Muhammad sesuatu yang salah? Tidak. Tidak pernah. Berarti kalau demikian, semua yang diucapkan Muhammad adalah kebenaran, betul? Ya. Oke, berarti kalau wajib nggak tuh? Apa yang diomongkan iya, wajib patuh. Nah, makanya saya bilang terhadap Allah dan Muhammad, kalian harus ucapkan sa'mina wa to'na. Kami mendengar dan kami. Tapi ada sahabat yang membantah kan saya jelaskan tahu. Makanya saya bilang sahabat itu telah tafsir. Dengar nih. Tidak. Kenapa saya katakan sahabat itu durhaka? Perhatikan ini loh, ini loh. Ini perhatikan ini.
Paham? Barang siapa mencari yang baik dan mendurhakai, lebih barang siapa yang mendurhakai Allah, sesungguhnya telah selat yang nyata, betul? Nih, Bang Edis gini, Bang Edis. Ada hak Berada dari Rasulullah. Maka sahabat berpendapat, ya Rasulullah ini lebih baik seperti ini. Ya udah dilaksanakan. Oke, baik. Membantahnya seperti saya itu. akan tunjukkan kepada dia. Baik, saya balikan ya. Jadi Om Muhammad nggak pernah salah ngomong ya? Nah, Nggak pernah salah ngomong ya? untuk pembelajaran pernah. Tapi itu Nah, untuk tadi pembelajaran katanya nggak pernah, sekarang pernah. Balik lagi. Pertanyaan saya, pernahkah keluar dari mulut Muhammad yang salah? Tidak. Baik, saya tunjukkan ayat ini. Ya. Pegang omongan Anda ya, jangan nanti berbelat-belit lagi ya. Memang kalian ini kayak belut. Perhatikan. Kisah Nabi Muhammad yang pernah apa? Pernah apa? Salah. Tadi Anda bilang Muhammad tidak pernah salah, betul? Iya. Baik, kita bacakan. Makanya kalau Anda pelajari agama Islam, sebentar lagi Anda akan meninggalkannya. Ya. Jawab dengan omongan saya. Baik, saya bacakan. Iya, Saya bacakan. riwayatnya seperti Dari apa? Anas. Silakan. Dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi. Dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia. Pertanyaan saya, Ya. berarti Muhammad salah nggak di sini? Salah ngomong nggak? Enggak. Buset dah. Dengarkan. Itu sedang bercerita Nabi Muhammad menyarankan dikawinkan. Judulnya saja Muhammad pernah salah. Itu yang ngasih judul Yang aja. ngasih Udah. judul. Hanya saja setelah dikawinkan nggak tumbuh. Oke. Akhirnya Apa Nabi sebabnya? Muhammad diprotes kan, kok nggak tumbuh? Ya udah kamu yang lebih baik. Kan gitu, saya udah bilang baik. Iya, dan berarti lebih dia baik salah nggak? itu. Berarti dia salah nggak? Mengawinkan kurma tuh nggak salah. Dari apa salahnya? Itu Iya, udah dia tradisi dari bilang dahulu. gini loh. Aduh. Saya ulang lagi. Apa? Memang Katanya berat mengawinkan kurma mereka salah ini ya. nggak? Baik. Mengawinkan kurma Gini. salah nggak? Mengawinkan Begini. tumbuhan salah nggak? CEO, Saya tanya dengarkan. dulu. Saya tanya dulu. Mengawinkan kurma salah nggak? Tidak salah. Tidak salah. Itu yang Cuman ada disalahin yang lebih Muhammad. baik metode itu. Itu yang disalahin Muhammad. Jadi biar Anda paham, Anda ini nggak ngerti duduk perkaranya. Dengarkan. Jadi Muhammad tuh pergi ke Madinah. Di Madinah, para petani kurma ini menggabungkan benang sari dan putik itu secara manual. Biasanya yang menempelkan benang sari ke putik itu kan kumbang, kupu-kupu. Nah, mereka bikin manual. Nah, ditempelin itu. Jawabannya insya Allah, mudah-mudahan. Mengikut Yesus tidak ada mudah-mudahan. Ingat lagunya Asmiranda, firman-Mu ya dan amin. Ya dan amin. Bukan mudah-mudahan. Bukan. Ya, makanya kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, makanya ikut yang pasti-pasti aja, ya. Kalau dulu Asmiranda lagunya firman-Mu mudah-mudahan, tapi setelah dia jadi Kristen, firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Nah, ya seperti itu, oke? Oke, saya rasa seperti itu aja teman-teman. Kita rehat dulu. Jangan lupa nanti malam pantengin terus channel ini supaya kita ketemu lagi. Di akhir acara teman-teman, sekali lagi support dan dukung ya, support dan dukung channel ini bagi
teman-teman yang ada berkat, teman-teman bisa mensupport program ini, program untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka dan sekaligus mengcounter, membalikkan pertanyaan-pertanyaan mereka itu kepada diri mereka sendiri. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya ya. Saya tahu jamaah di sini tuh paling banyak adalah jamaah kaum muslimin wal muslimat, ya memang makanya Kristennya di sini sedikit. Memang nggak apa-apa, karena memang yang saya inginkan itu jamaah di sini itu yang ramenya kaum muslimin wal muslimat ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk diskusi siang hari ini. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa. Selamat pagi.